الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ya, saya hormati Ketua dan jajaran pengurus Masjid Raya. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Mari tentunya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkah rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka rutinitas kita berjamaah salat subuh di pagi hari ini. Salawat beserta salam semoga terlimpahkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, pada pagi hari ini saya merasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa mendapat kesempatan untuk bersilaturahmi dan sekaligus juga memberikan sedikit wejangan di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama pada pagi hari ini mendapat barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, pada pagi hari ini saya akan membacakan sebuah ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a bnai adama bil haqq iz qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala lauqatilunaka qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua. Dia berkata, "Aku pasti membunuhmu." Berkata yang lain, "Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa." Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ayat ini menceritakan tentang kisah dua orang putra Nabi Adam alaihissalam yang bernama Qabil dan Habil. Dalam kisahnya bahwa Nabi Adam dengan Siti Hawa ini setiap melahirkan anak dapat dipastikan melahirkan anak kembar. Dan melahirkan anak kembar ini sepasang, laki-laki dan perempuan.
hanya sekali Siti Hawa itu melahirkan anak tunggal, yaitu melahirkan yang kita kenal di dalam sejarah Nabi Sis. Nabi Sis ini tidak ada kembarannya, dia tunggal. Tetapi anak-anaknya yang lain setiap dilahirkan mesti kembar. Kondisi ini membuat persaudaraan kandung menurut awal daripada perkembangan manusia bahwa istilah saudara kandung bagi anak-anak Nabi Adam pada waktu itu adalah anak yang lahir secara kembar tersebut. Hal ini akan berakibat selanjutnya bahwa anak kembar yang sekandung ini tidak boleh berjodohan, tidak boleh nikah dengan sesama saudara kembarnya. Kita baca di dalam sejarah bahwa Qabil yang merupakan anak pertama daripada Nabi Adam itu mempunyai saudara kembar yang bernama Iklimah. Qabil dan Iklimah ini saudara kembar, otomatis menurut ketentuan pada waktu itu beliau berdua ini adalah saudara kandung. Kemudian anak yang kedua bernama Habil dengan saudara kandungnya yang bernama Labuda. Artinya Habil dan Labuda ini saudara kembar yang kita ceritakan di awal tadi bahwa saudara kembar ini mempunyai ketentuan karena perkembangan manusia pada waktu itu belum seperti sekarang ini, maka dalam ketentuan hukum perkawinannya anak kembar itu tidak boleh nikah satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu agar terjadi pernikahan antara anak-anak Nabi Adam ini, karena pada waktu itu kan belum ada manusia. Pada awal-awal Nabi Adam dan Siti Hawa mendapatkan anak-anak putra dan putrinya, itu adalah dari keluarga mereka sendiri. Nah, pada ketentuannya bahwa antara saudara kembar tidak boleh nikah, tapi boleh nikahnya dengan saudara yang lain kembarnya. Artinya kalau yang pertama tadi adalah Qabil dengan saudaranya Iklimah tidak boleh nikah, Habil dengan Labuda tidak boleh nikah. Pernikahannya bisa terjadi, katakanlah pernikahan silang. Qabil nikah dengan saudaranya Habil, Habil nikah dengan saudara kandungnya, saudara kembarnya daripada Qabil. Oleh karena itu, Qabil harusnya nikah dengan Labuda dan Habil harusnya nikah dengan Iklimah. Dalam kenyataannya, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, bahwa Qabil
tidak mau dinikahkan dengan saudaranya Habil, saudara kembarnya Habil. Maunya Qabil dinikahkan dengan saudara kembarnya sendiri, yaitu Iklimah. Habil menerima saja ketentuan yang telah ditentukan pada waktu itu, bahwa dia menerima dinikahkan dengan Iklimah sebagai saudara kembar dari Qabil. Tapi Qabil protes, dia tidak mau terima aturan yang demikian itu. Nah, oleh karena itu, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, terjadilah pertengkaran yang hebat antara Qabil dan Habil, bahwa Qabil ngotot mau tidak mau harus nikah dengan Iklimah dan tidak mau nikah dengan Labuda. Melihat yang demikian ini, Nabi Adam alaihissalam sebagai orang tua dan sekaligus nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala membuat satu ketentuan bahwa peraturan ini tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa menurut kehendak Qabil, tidak bisa juga menurut kehendak Habil, tapi ada ketentuan yang sudah ditentukan pada waktu itu, bahwa pernikahan harus terjadi silang. Nah, untuk tidak merasakan keduanya itu merasa seakan-akan ada yang dianak emaskan dan ada yang dianak tirikan, karena Qabil ini setelah diselidiki, kenapa dia ingin betul nikah dengan Iklimah yang sudah tidak dibolehkan menurut aturan pada waktu itu. Ternyata Qabil ini menginginkan Iklimah karena Iklimah itu dibandingkan dengan Labuda lebih cantik, lebih ceria dan lain-lain sebagainya menurut Qabil. Oleh karena itulah, didorong oleh keinginan yang demikian itu, dia tidak mau nikah dengan Labuda tapi ingin nikahnya dengan Iklimah. Melihat kenyataan ini, Nabi Adam alaihissalam agar supaya mereka mau menerima dengan tenang hati, dengan senang hati, Nabi Adam memperkirakan bahwa dengan diadakannya katakanlah sayembara, maka semua pihak akan menerima dengan lega hati. Maka diadakanlah katakanlah sayembara, yang sayembaranya itu merupakan pengorbanan, korban. Jadi menurut Nabi Adam, kamu Qabil siapkan korban, kamu Habil siapkan korban. Dua-duanya menyiapkan korban. Setelah disiapkan yang akan dikorbankan itu, maka bahan yang akan dikorbankan itu diletakkan di suatu tempat. Apabila korban masing-masing itu disambar oleh api dalam ceritanya itu, maka korban yang bersangkutan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan melaksanakan ketentuan hukum perkawinan seperti yang diceritakan di awal tadi. Maka diadakanlah korban, keduanya mengikuti bahwa dua-duanya akan berkorban. Si Qabil karena profesinya sebagai petani,
dia akan mengorbankan hasil pertaniannya berupa tumbuh-tumbuhan, berupa sayur-mayur, berupa makanan-makanan dari hutan untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Habil karena dia seorang peternak, maka dia menyiapkan korban dari hewan atau binatang ternak yang di dalam sejarah itu diceritakan bahwa hewan ternak yang dipersiapkan oleh Habil dalam korbannya yaitu berupa kambing atau domba. Qabil yang berkorban hasil tumbuh-tumbuhan rupanya asal-asalan saja yang dia korbankan itu. Yang tidak baik, yang busuk-busuk, yang tidak diinginkannya, itu yang dikorbankannya. Tapi Habil dia mengorbankan binatang ternaknya adalah dipilih yang paling baik, dipilih yang paling bagus, dipilih yang betul-betul sesuai dengan aturan dan dengan keikhlasan yang cukup tinggi. Maka Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, setelah korban-korban itu disiapkan di sebuah tempat, ketika itulah korbannya si Habil berupa binatang ternak, seekor kambing, seekor domba, disambar oleh api, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia memilih korban yang terbaik dan dengan hati yang ikhlas. Tapi sebaliknya, korban si Qabil berupa bahan tumbuh-tumbuhan yang kita ceritakan tadi tidak disambar oleh api, yang berarti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, berdasarkan yang demikian ini, Habil nikah dengan Iklimah dan Qabil nikah dengan Labuda, nikah silang seperti yang kita ceritakan. Nah, oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, walaupun sudah diadakan sayembara seperti itu, korban sudah tahu yang mana yang diterima dan yang mana yang tidak diterima, Qabil masih tetap protes bahwa diterimanya korban Habil itu adalah akal-akalan si Habil saja, kata si Qabil. Akal-akalan si Habil saja, bahwa jodoh si Habil itu adalah sebenarnya Labuda, dan jodoh Qabil saya ini, kata Qabil, adalah Iklimah. Tapi dalam kenyataannya tidak bisa diganggu gugat lagi bahwa keduanya akan mendapatkan pasangan masing-masing, yaitu pernikahan silang seperti itu. Menghadapi kenyataan yang demikian ini, masih dengan tidak menerima kenyataan dan masih tetap protes dan masih jengkel, akhirnya Qabil marah kepada Habil. Diambilnya lah sebuah batu itu dipukulkannya kepada Habil, dan sekaratlah si Habil, akhirnya meninggal dunia di tangan Qabil yang dipukulkannya dengan batu besar akibat ketidakpuasannya terhadap Habil itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dari cerita yang kita ambil dari surat Al-Maidah ayat 27 ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa dari awal
manusia itu sudah ada benih-benih kebencian dan permusuhan antara satu dengan yang lain. Dalam hal ini kalau kita lihat sekarang ya, yang Qabil lakukan terhadap Habil itu justru terhadap saudaranya sendiri. Walaupun bukan saudara kembar, tapi itu adalah saudaranya sendiri. Dan ini menyebabkan bukan hanya sekedar pertengkaran biasa saja, tapi pertengkaran yang membawa kematian akibat daripada kemarahan yang berlebih-lebihan si Qabil terhadap Habil ini. Nah, oleh karena itu, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dari kisah ini maka barangkali kita mengambil pelajaran besar bahwa terjadinya pembunuhan pertama kali antara manusia itu adalah antara Qabil dan Habil ini. Kemudian terjadi kematian manusia yang pertama juga adalah kematian daripada Habil yang dibunuh oleh Qabil itu. Dan yang perlu juga kita ketahui bahwa terjadinya pertengkaran, terjadinya pembunuhan terhadap adik-beradik ini, kalau kita lihat sejarah, makna daripada sejarah mereka berdua ini, pertengkaran mereka itu diawali dengan merebut seorang wanita yang notabene-nya beranggapan bahwa wanita yang direbutnya itu adalah cantik, menarik, dan sesuai dengan keinginannya, tapi tidak kesampaian, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu, kalau ada sekarang ini ada peristiwa-peristiwa pembunuhan, ya, ada peristiwa-peristiwa pembunuhan, maka orang atau pihak keamanan pasti akan menyelidiki penyebab daripada kematian itu, penyebab dari pembunuhan itu diselidiki dulu. Apakah ada motif-motif asmaranya atau motif-motif yang lain, tapi yang utama diselidiki kalau ada kematian-kematian yang janggal dan lain-lain sebagainya itu, pembunuhan, pemukulan, dan lain-lain sebagainya itu akan diselidiki dari jalur bahwa pembunuhan ini adakah kemungkinan terjadi karena masalah wanita. Dan banyak contoh bahwa banyak pembunuhan-pembunuhan besar, banyak kita lihat di televisi sekarang ini. Bahkan ada ya yang sudah beberapa tahun yang lalu difilmkan kembali, heboh lagi sekarang ini, bahwa motifnya tidak lain adalah awalnya itu adalah masalah merebut perempuan, merebut wanita yang disenanginya. Itu satu yang kita ambil pelajarannya. Yang kedua, dari peristiwa korban yang dilakukan oleh keduanya ini, Qabil dan Habil, bahwa korban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada korban yang sesuai dengan ketentuan, korban yang baik, korban yang dikorbankan dengan keikhlasan. Kita lihat dalam kasus itu tadi, dua-duanya memang berkorban. Qabil berkorban, Habil berkorban, tapi pada diri Qabil yang berkorban
hasil pertaniannya, dia mengorbankan hasil pertanian yang asal-asalan, kira-kira yang tidak enak lagi, tidak diterima lagi, tidak ada orang yang mau makannya lagi. Yang itulah yang dikorbankan oleh Qabil, dan dengan hati yang tidak menerima, tidak ikhlas. Tapi Habil yang seorang peternak mengorbankan hewan ternaknya berupa kambing atau domba, dia memilih kambing dan domba yang sesuai dengan ketentuan. Memilih kambing dan domba yang paling bagus. Memilih kambing dan domba yang disayanginya untuk dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan hati yang ikhlas, bukan dengan hati yang ngerutu di dalam hati. Hilang kambing saya, hilang domba saya, hilang duit saya untuk beli korban, hilang segala macamnya dan segala macamnya. Habil tidak ada perasaan yang demikian itu. Dia merasa ikhlas berkorban pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, tidak lama lagi kita juga akan menghadapi hari raya korban, hari raya Idul Adha, yang insya Allah kita di Indonesia pada tahun ini insya Allah sepakat bahwa hari raya Idul Adha pada tahun ini pada tanggal 17 Juni 2024 hari Senin. Nah, oleh karena itu pada hari raya itu mari kita berbondong-bondong berkorban. Mari kita berbondong-bondong menyaksikan pengorbanan-pengorbanan dari saudara-saudara kita. Baik di hari rayanya itu sendiri maupun 3 hari tasyrik yang masih dibolehkan untuk berkorban. Kesan yang kita ambil, berkorbanlah kita dengan yang terbaik, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama kita yang telah mengatur sedemikian rupa korban yang akan kita korbankan. Baik itu berupa sapi atau berupa kambing atau domba. Kalau onta di kita ini dekat, onta itu adanya di tanah Arab sana. Kita sapi, kerbau, kambing, biri-biri dan lain-lain sebagainya. Berkorbanlah kita yang terbaik dan dengan rasa ikhlas, seikhlas-ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain-lain, bukan karena malu, bukan karena ingin riak dan lain-lain sebagainya, tapi kita berkorban dengan ikhlas sepenuh hati. Kemudian selanjutnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, banyak sebenarnya pelajaran yang kita ambil dari ayat dan cerita dari Qabil dan Habil ini. Bahwa Qabil, katakanlah Qabil ini benar anaknya Nabi Adam. Nabi Adam pun mengakui bahwa Qabil ini adalah anaknya. Tapi walaupun keturunannya adalah Nabi, ya, Nabi Adam dalam hal ini, tapi Qabil ini tidak mencerminkan bahwa dia anak Nabi. Dalam arti kata bahwa tidak ada jaminan kalau seorang itu keturunannya Nabi, maka dia adalah orang yang baik. Baiknya seseorang itu adalah karena pribadinya sendiri. Hal ini terjadi juga pada peristiwa Nabi Nuh. Ada seorang anaknya yang bernama Kan'an. Mestinya anak Nabi itu harus ikut ke Nabi. Tapi dalam kenyataannya, dalam sejarahnya, anaknya Nabi Nuh Kan'an ini pun tidak ikut kepada Nabi Nuh. Artinya apa? Bahwa tidak ada jaminan kalau seorang
anak Nabi, dia akan berperilaku seperti Nabi. Kalau dia tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mencerminkan, tidak ada hubungannya keturunan Nabi akan seperti Nabi juga. Itu Nabi, bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu Rasul, bapak-bapak dan ibu-ibu. Apalagi kalau kita memandang bahwa kita ini orang baik, mestinya anak kita juga baik, mestinya keturunan-keturunan kita baik. Tapi kalau sejak awal dia tidak dididik dengan baik, tidak diajari hal-hal yang baik, tidak diteladani, dicontohi hal yang baik, bahkan kadang-kadang sudah dicontohi sekalipun, anak-anak itu akan jauh berubah dari keinginan daripada orang tuanya agar menjadi baik, dan kadang-kadang menyimpangnya lebih jauh lagi. Dalam peristiwa anaknya Nabi Adam ini, bahwa Qabil sampai tega membunuh manusia, dan yang dibunuh itu adalah saudara kandungnya sendiri, Habil. Nah, oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, ada rasa keberhati-hatian kita terhadap anak dan keturunan kita, bahwa jangan sampai bahwa hidayah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak kita itu, kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya anak-anak kita itu senantiasa diberi hidayah, taufik, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Jangan sampai anak-anak kita menjadi keturunan yang tidak baik, yang tidak soleh, yang tidak soleha, tapi kita menginginkan anak-anak kita itu adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Dan kalau kita melihat selanjutnya, bahwa sifat membangkang daripada Qabil ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita melihat Qabil ini dari awal memang sudah membangkang terhadap aturan-aturan Allah, membangkang terhadap Nabi dan Rasulnya, membangkang kepada orang tuanya, maka sifat membangkang seperti ini artinya sudah ada sejak dulu. Ya, kalau kita lihat barangkali kita jengkel sekali sekarang ini melihat orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, orang-orang Nasrani yang keras kepala, yang tidak mau tunduk kepada aturan-aturan. Memang sudah ada benih-benih awalnya bahwa kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan sekarang ini sudah dilakukan oleh Qabil, dan tidak menutup kemungkinan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, dan orang-orang yang membangkang lain-lainnya itu masih ada tetesan darah daripada si Qabil ini. Sedangkan yang baik-baik masih ada tetesan darah daripada Habil. Kira-kira begitu. Dan bapak-bapak hadirin dan hadirat yang berbahagia, keberhati-hatian kita terhadap situasi sekarang ini lebih runyam lagi pada zaman Nabi Adam. Nabi Adam itu kan baru sedikit sekali penduduk yang dihadapi. Tapi kita sekarang ini sudah bermiliar-miliar penduduk manusia yang bermacam-macam warna kulit, bermacam-macam perangainya, bermacam-macam wataknya. Yang dua orang saja anak Nabi Adam itu sulit dipersatukan, apalagi manusia-manusia yang sudah bermiliar-miliar di permukaan bumi ini. Tapi bagi kita umat Islam tidak akan kehilangan arah dan kendali, bahwa kita mempunyai kitab suci Al-Quran, sunnah Rasul yang akan selalu membimbing kita ke arah yang baik. Kalaupun masih ada juga
orang-orang kita yang tidak mau berjalan di rel yang benar, di jalan yang baik, maka mereka mungkin sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayahnya. Yang oleh karena itu kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya kita yang masih diberi kesempatan hidup, diberi kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala ini, senantiasa hendaknya kita melakukan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kita yang telah diberi tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab suci Al-Qur'an dan diberi contoh yang terbaik oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis dan sunah-sunah beliau. Dan terakhir Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang tidak kalah pentingnya, bahwa terjadinya pembunuhan antara Qabil dan Habil itu dipengaruhi juga oleh sifat iri dan dengki, oleh sifat hasad. Yang oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulut narul hatab." Bahwa bahaya daripada dengki, iri hati itu adalah sifat hasad itu tadi. Sifat hasad ini adalah memakan, menghabiskan hal-hal yang terbaik di dalam hidup kita. Artinya, kalau kita mempunyai iri hati, mempunyai iri dengki, kedengkian dan iri hati kita itu menghabiskan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan selama ini. Sebagaimana kayu api, sebagaimana api membakar kayu api. Habis, tidak akan ada sisanya. Yang sisa adalah arang dan debunya saja. Semoga Bapak-bapak dan Ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, kita dapat mengambil pelajaran dari ayat Al-Maidah ayat 27 ini tentang kisah anak Nabi Adam, Qabil dan Habil, untuk jadi kita akan pelajaran dan ibrah yang sebanyak-banyaknya dari peristiwa ini, yang kalau kita implementasikan di dalam kehidupan kita, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita peroleh dari kisah anak Nabi Adam yang pertama. Termasuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu, bahwa ketika Qabil bingung untuk menguburkan saudaranya Habil yang dibunuhkannya ini, maka mendapat pelajaran bahwa manusia yang meninggal dunia, manusia yang mati, manusia yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dibuang begitu saja, tidak dilempar begitu saja kemana-mana, akan tetapi dikubur di dalam tanah. Belajar dari burung gagak. Burung gagak yang memberitahukan bagaimana cara mengurus mayat, yaitu mayatnya itu harus dikuburkan ke bumi. Sejak peristiwa itulah manusia, orang Muslim, orang Islam, kalau dia meninggal dunia, dia dikuburkan di dalam tanah, belajar dari si gagak hitam itu tadi. Mudah-mudahan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, cerita Qabil dan Habil ini menginspirasi kita semua untuk kita menghadapi kehidupan selanjutnya yang akan datang ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi barokah, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Selamat menjalankan ibadah-ibadah kita. Tidak lama lagi kita akan merayakan hari raya Idul Kurban, hari raya Idul Adha. Semoga kita bertemu dengan hari raya Idul Adha yang akan datang ini dalam keadaan sehat walafiat, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan tidak lupa juga kita mendoakan semoga jamaah haji kita, calon jamaah haji kita yang sedang berada di tanah suci, khususnya di kota Mekah sekarang ini, dari seluruh penjuru dunia, lebih khusus lagi dari kota Lubuk Linggau, mudah-mudahan mereka semua dalam keadaan sehat walafiat, dapat menjalankan rukun dan wajib hajinya, sunat-sunat hajinya, dan meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh agama kita, dan akhirnya mereka mendapatkan haji yang sah,
pulang ke tanah air menjadi haji yang mabrur serta mabrur. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.